Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang digunakan, mengestimasi regresi, kemudian interpretasi hasil regresi. Data yang digunakan terdiri dari PDB Indonesia sebagai output, tenaga kerja L, dan PMTDB pembentukan modal tetap domestik bruto. Selanjutnya, kita mulai memasukkan rumus LEN. Sama dengan LEN, buka kurung, blok data, tutup kurung, lalu tarik ke bawah. Setelah itu, tarik ke samping. Tarik ke bawah sehingga memperoleh semua data LEN. Setelah memperoleh data LEN, kita masukkan ke data analis. Klik data analis. Pilih regression, klik OK. Masukkan input Y. Blok semua input Y. Lalu masukkan input X. Blok keduanya. Sesuaikan ingin memasukkannya di bagian mana. Lalu klik OK. Setelah itu, sesuaikan data yang sudah diperoleh. Dari data pertumbuhan Solo, Cobb-Douglas, hasil regresi data tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 diperoleh persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut. Len Y sama dengan min 64,060 min 0,544 len X1 min 2,372 len X2. Nilai koefisien tenaga kerja sebesar min 0,544 dan koefisien modal sebesar min 2,372. Jika dijumlahkan, min 0,544 plus min 2,372 sama dengan min 2,916. Hasil menunjukkan bahwa tenaga kerja X1 dan modal X2 memiliki pengaruh negatif terhadap output real. Nilai R kuadrat sama dengan 0,265, berarti model mampu menjelaskan 26,5% variasi output, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Karena hasilnya lebih dari 1, maka kondisi ini termasuk decreasing return to scale. Artinya, setiap penambahan input tenaga kerja dan modal tidak mampu meningkatkan output secara proporsional. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja dan modal pada periode 2015 sampai dengan tahun 2025 dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong peningkatan output real. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang digunakan, mengestimasi regresi, kemudian interpretasi hasil regresi. Data yang digunakan terdiri dari PDRB Provinsi Riau sebagai output, tenaga kerja L dan PMDB sebagai K. Selanjutnya, kita masukkan rumus yaitu sama dengan len, buka kurung, masukkan I-nya, terus diblok ke bawah sampai dapat hasilnya. Selanjutnya ke samping, dilanjutin lagi ke bawah sampai semua hasilnya keluar.
Setelah mendapatkan hasilnya, selanjutnya kita masuk ke data analisis, masuk regression, oke. Terus kita pilih ini, terus ke learn Y. Selanjutnya ke learn X ini kita blok semua, X1, X2. Terus sesuaikan mau di mana tempatnya buat analisisnya. Pencet terus ke oke. Nah, terus hasil analisisnya keluar. Kita tahu hasil pertumbuhan Solocodogle, hasil regresi dari tahun 2015 sampai 2024-nya. Setelah itu kita lanjut. Terus ke itu bawahnya lagi itu len Y 8,114 ditambah 1,235 minus 0,033 len X2. Nilai koefisien tenaga kerjanya kan 1,235 dan koefisien modal sebesar minus 0,033. Jika dijumlah 1,235 ditambah minus 0,033 sama dengan 1,235. Jumlah koefisiennya tuh lebih besar dari 1. Maaf ya kalau di situ salah, lebih kecil, yang benar lebih besar dari 1. Kondisi ini nih disebut increasing return to skill. Sekian, terima kasih. Maaf ya kalau backsoundnya agak berisik. Pada video ini saya akan mendokumentasikan proses pengolahan, tabulasi, serta standarisasi data produk domestik regional bruto atau PDRB menurut komponen pengeluaran. Periode data yang saya gunakan mencakup rentang waktu 11 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2025. Data runtun waktu atau time series ini dibagi jadi 4 triwulan untuk setiap tahunnya. Langkah pertama adalah tahap kompilasi data secara manual ke lembar kerja Excel. Saya memindahkan angka dari dokumen sumber ke tabel kerja secara beruntun dan kronologis. Seperti yang terlihat pada layar, saya melanjutkan pengisian data untuk periode 2017. Struktur tabel Excel sengaja dirancang memanjang ke samping berdasarkan triwulan agar mempermudah bacaan. Masuki data 2018, replikasi data tetap dilakukan secara konsisten. Pengelompokan data per triwulan dalam angka panjang ini sangat berguna untuk melihat fluktuasi ekonomi musiman. Berikutnya adalah pengisian untuk data PDRB 2021 dan 2022. Tahap pengumpulan data runtun waktu yang panjang ini penting untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Lalu saya menginput data tahun 2023, memasuki data tahun-tahun akhir. Struktur tabel induk di Excel sudah mulai terlihat penuh dan terisi secara sistematis.
Dalam rumus pengeluaran di sini kita menggunakan sum yang ada di Excel, lalu dilakukan dan blok ke bawah agar menyesuaikan jumlahnya. Cara kerjanya adalah dengan mengetik sama dengan sum lalu ngeblok rentang sel dari triwulan 1 hingga triwulan keempat pada tahun tersebut, kemudian menggunakan fitur autofill dengan menarik ujung kanan bawah ke sel arah bawah agar rumus terduplikasi otomatis hingga 2025 sampai ke bawah. Langkah terakhir, saya mengblok seluruh data numerik lalu mengubah format menjadi tipe akunting dengan simbol uang. Dengan memastikan tanda pemisah ribuan terlebih jelas dan penyajian data memenuhi kaidah pelaporan keuangan yang profesional, data tabel PDRB pengeluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengolahan data Indonesia menggunakan Microsoft Excel. Kemudian dilakukan transformasi data menggunakan LN pada masing-masing variabel. Setelah itu, saya menggunakan rumus LN pada Excel dan menerapkan ke seluruh data. Selanjutnya, saya membuka menu data pada Microsoft Excel, lalu memilih fitur Data Analyze untuk melakukan analisis regresi. Pada bagian ini, saya memilih menu Regression sebagai mode analis. Kemudian memasukkan variabel Y sebagai dependent dan X independent. Selanjutnya, menentukan output hasil regresi agar tampil pada lembar kerja Excel. Kemudian dipencet OK untuk memproses data regresi. Hasil analis regresi kemudian muncul dalam bentuk tabel summary output. Pada bagian ini terlihat nilai R-square yang menunjukkan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependent. Selain itu terdapat nilai adjusted R-square serta standar error pada hasil regresi. Kemudian terlihat hasil uji F untuk pengaruh variabel serta simultan. Selanjutnya terdapat hasil uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Dari hasil tersebut dapat diketahui hubungan antara variabel penelitian terhadap PDB Indonesia. Selanjutnya hasil analis diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian.
Baik, demikianlah pengolahan data PDB Indonesia menggunakan logaritma natural atau LN dan analisis regresi pada Microsoft Excel.